dan analisis apakah cerita tersebut sesuai dengan kehidupan saat ini. Menurut dari kelompok kami, nilai-nilai yang terkandung itu adalah nilai moral, yaitu ketaatan terhadap orang tua. Yang kedua budaya, yaitu budaya misalnya sayembara pada saat zaman tersebut. Yang selanjutnya itu adalah nilai sosial, yaitu nilai yang hubungan antara rakyat, raja, dan prajurit. Contohnya saja tadi pada saat raja memberikan sayembara, walaupun dia memberikannya kepada prajurit, perantara prajurit kepada rakyat, tapi itu adalah hubungan sosialnya. Yang selanjutnya, apakah cerita tersebut sesuai dengan kehidupan saat ini? Menurut dari kelompok kami, tidak, karena tidak mungkin seorang biolog bisa membangun sebuah istana dan membangun sebuah jembatan. Dan selanjutnya, pada kehidupan saat ini, jarang sekali seseorang mencari suatu pasangan hidup, istri maupun suami yang menggunakan sayembara. Mungkin ada, tetapi jarang sekali. Itu saja menurut dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Aljoni dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan pendapat dari kelompoknya Joni, kelompoknya Wayan, Made, dan Putra? Ada yang mau menambahkan? Siapa yang mendapatkan soal yang sama dengan kelompoknya Joni? Tidak ada? Oke, satu-satunya ya. Nah, ada yang mau menanggapi? Kelompok Joni menemukan adanya nilai moral, kemudian nilai budaya, nilai sosial. Kemudian mereka mengatakan bahwa di soal itu tadi mengatakan adakah hubungan nilai-nilai ini, nilai-nilai moral, nilai budaya, nilai sosial dengan kehidupan saat ini. Menurut kelompoknya Joni bahwa sudah tidak ada kesesuaian. Sudah tidak ada kesesuaian karena saat ini bukan jalan lagi. Sudah tidak ada orang yang cari jodoh lewat sayembara. Gak ada lagi. Nah, ada nggak yang mau menanggapi pendapatnya Joni? Oke, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oke, nah mungkin ada kesalahpahaman sedikit tentang soal kejadiannya memang sudah tidak sesuai, tetapi nilai-nilai yang terkandung masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Artinya dalam kehidupan kita ada nilai moral, ada nilai budaya, ada nilai sosial yang tidak akan pernah kita bisa tinggalkan. Tetapi untuk cerita secara tersurat itu sudah jelas tidak sesuai. Sudah, jadi artinya benar. Hanya saja ada bagian jawaban yang kurang. Tadi ya Joni dan kawan-kawan. Artinya saya juga sangat tertarik ketika dikatakan oleh mereka bahwa saat ini nggak ada lagi orang cari jodoh lewat sayembara. Betul sekali. Iya, iya kan? Karena nggak perlu pakai sayembara. Udah dapat prestasi. Oke, terima kasih kelompoknya Joni dan kawan-kawan. Tepuk tangan lagi untuk mereka. Soal amanat. Amanat. Oke, kelompoknya Ayu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok. Saya akan mewakili kelompok saya yang menjelaskan amanat yang terkandung dalam hikayat Pangeran Biawak. Amanat yang terkandung dalam cerita Pangeran Biawak, putri si bungsu tidak memandang fisik maupun wujud calon suaminya yang telah dijodohkan oleh sang ayahandanya.
Setelah putri bungsu menikahi dengan seekor biawak, dan ternyata seekor biawak itu adalah seekor pangeran tampan, dan putri itu mendapat imbalan dari kebaikan dan ketulusannya untuk menjaga nama baik ayahandanya. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Ayu. Amanatnya tadi dideskripsikan dengan cukup panjang. Oke, mana kelompok yang dapat soal amanat? Oke, silakan. Coba deskripsikan dengan lebih singkat. Ya, silakan. 3, 2, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan amanat yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama itu berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, patuh terhadap orang tua. Yang Oke. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kelompoknya ditambahkan tadi oleh kelompoknya Fatma, ya, bahwa ada amanat sebaiknya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tua, menghormati dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kemudian soal yang berkaitan dengan karakteristik. Oke. Soal yang berkaitan dengan karakteristik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya saya di sini mewakili kelompok saya ingin membacakan jawaban kami mengenai identifikasi karakter yang terkandung dalam cerita Pangeran Biawak. Jawabannya adalah mustahil. Mustahil membuat 7 istana dan jembatan hanya dengan 6 orang pria dan 1 ekor biawak dalam waktu singkat. Kedua, mustahil manusia mempunyai anak seekor biawak. Kesaktian. Seekor biawak berubah menjadi manusia pada malam hari dan berubah kembali menjadi biawak pada siang hari dikarenakan sebuah kutukan. Anonim. Cerita ini tidak memiliki pencipta atau pengarang. Istana sentris. Suatu kerajaan yang terletak di tepi sungai dan dihuni oleh seorang raja dan 7 orang putrinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan kawan-kawan, ada yang mau menambahkan? Lengkap ya. Artinya mereka menyampaikan karakteristiknya, mengandung kemustahilan, mengandung kesaktian, anonim, dan istana sentris. Untuk yang alur berbingkai akan kita pertegas, akan kita perdalam pertemuan berikutnya. Oke, soal terakhir yang berkaitan dengan ya deskripsi kemustahilan dan kesaktian. Oke, silakan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya ingin membacakan jawaban kami. Jadi deskripsikanlah bagian kemustahilan dan kesaktian yang terkandung dalam hikayat Pangeran Biawak. Menurut saya kemustahilannya adalah seorang ibu yang mempunyai anak biawak, seorang putri yang menikahi seekor biawak, pangeran tampan yang berwujud biawak. Sedangkan kesaktian kami temukan dalam cerita tersebut adalah 6 orang pria tampan yang dapat membangun istana dan jembatan secara sendiri-sendiri, dan biawak yang mampu membuat istana dan jembatan dalam waktu 1 malam saja. Menurut saya itu saja yang saya dapat temukan. Oke, tepuk tangan untuk jadi dia menemukan ada bagian kemustahilan sama tadi ya, artinya ada kesepakatan bahwa itulah yang menjadi bagian kemustahilan. Seorang ibu punya anak biawak, seorang putri menikah dengan seekor biawak, ya. Ini mustahil. Kemudian
pengertiannya ada pemuda dan seekor biawak yang mampu membangun istana. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan yaitu pelajaran kita hari ini tentang hikayat atau cerita rakyat. Bahwa cerita rakyat itu dipercayai secara turun-temurun kepada kita, dan kita sebagai keturunan selanjutnya harus melestarikan itu semua. Hikayat ini mengandung beberapa macam seperti karakteristik, kemustahilan tentang kerajaan, ya seperti itulah, dan mengandung kemustahilan dan kesaktian. Jadi nilai moral pun terkandung juga di dalamnya. Jadi kita sebagai siswa yang mencari pendidikan, dengan hikayat ini kita dapat mengambil sebuah maknanya, yaitu dalam nilai moral seperti kebijaksanaan, kelapangan dada, dan kesabaran. Itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Ya, saya Arjoni, saya akan menambahkan kesimpulan dari Rusdiana. Rusdiana tadi menyebutkan bahwa cerita rakyat itu didengar terus-menerus, walaupun di dalamnya terdapat sesuatu yang mustahilan, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kita ambil sedikit positifnya saja. Contohnya saja pada cerita rakyat yang sudah kita tahu tadi, bahwa di situ mengandung nilai sosial, moral, dan budaya. Dari hal tersebut, contohnya saja nilai moral. Kita di situ bisa belajar bagaimana cara kita untuk menghargai orang tua, bagaimana cara kita untuk taat kepada orang tua, dan nilai sosial. Nilai sosial kita juga bisa belajar bagaimana kita tuh beradaptasi dengan orang lain, bagaimana kita tuh berinteraksi dengan masyarakat, tua muda, dan di situ juga ada suatu unsur yang mengajarkan bahwa kita harus sopan. Contohnya pada si Putri Bungsu tadi. Putri Bungsu dia taat kepada orang tuanya, walaupun kelima saudaranya itu tidak mau menuruti orang tuanya, tapi dia itu mau menuruti orang tuanya. Dan yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya ini sangat penting, apalagi kita pada saat ini bisa dibilang kalau untuk suatu nilai budaya mungkin kita sudah terpengaruh dengan negara-negara luar atau suatu budaya luar. Jadinya suatu nilai budaya kita khususnya Indonesia itu sudah bisa dibilang hampir hilang atau hampir. Contoh saja mungkin pada saat zaman dulu itu seseorang itu mungkin bisa memainkan egrang atau alat musik tradisional, tapi pada saat ini kita tuh belum tentu itu bisa memainkan seperti permainan tradisional, alat musik tradisional. Jadi itulah kayak kita sebagai siswa kita tuh harus tahu itu budaya Indonesia itu apa, dan jangan sampai budaya tersebut bisa hilang. Makanya di situ tadi sebutkan bahwa diteruskan pada turun temurun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali. Bahwa ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat itu memberikan pesan yang luar biasa pada kehidupan kita saat ini. Makanya sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih kurikulum kita mengajarkan kita tentang
Ya, selain itu, selain budaya, unsur apa lagi yang menyebabkan harus dilestarikan? Ya, berarti kalau mudah diterima karena ada unsur hiburan di dalamnya. Oke, ada hiburan. Selain ada hiburan, tadi dikatakan oleh Joni, ada pendidikan. Ya, ada pendidikan di dalamnya. Nah, jadi budaya artinya untuk melestarikan budaya, untuk sarana hiburan, untuk sarana pendidikan, ini adalah jawaban dari ini tadi, ya, yang